Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Usman Alamsa, salah satu kepala sekolah di Kecamatan Sindang Beti Ulu, yang kini lagi mengikuti studi S2 jurusan Magister Administrasi Pendidikan di FKIP Universitas Bengkulu. Pada kali ini, pemaparan oleh dosen Dr. Manap Sumantri dan Ibu Sumarsi MPD. Mereka menjelaskan bahwa silabus mata kuliah perencanaan pendidikan program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Bengkulu tahun 2020. Ini paparan beliau. Identitas mata kuliah perencanaan pendidikan dengan kode mata kuliah MP501, program studi Magister S2 Manajemen Pendidikan, beban studi per semester 3 SKS di semester 1 tahun 2020-2021, persyarat matrikulasi atau pengantar pendidikan. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Manap MPD selaku Ketua Prodi dan Ibu Dr. Sumarsi MPD. Manfaat mata kuliah ini yaitu mata kuliah perencanaan pendidikan memberikan bekal wawasan kepada mahasiswa tentang konsep dasar, alternatif, pendekatan, teknik, dan langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan. Deskripsi, mata kuliah ini mengandung materi tentang konsep dasar, alternatif pendekatan, teknik, dan langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan. Standar kompetensi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 1. Memahami konsep dasar, tujuan, jenis, prinsip, ruang lingkup, dan teknik dan pendekatan perencanaan pendidikan. Yang kedua, menerapkan konsep dasar, jenis, prinsip, ruang lingkup, teknik, dan pendekatan dalam membuat perencanaan pendidikan. Yang ketiga, mengimplementasikan falsafah yang terkandung dalam ilmu perencanaan untuk memperbaiki praksis pendidikan. Strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan yang digunakan yaitu dengan metode perkuliahan yang menyenangkan, menantang, dan bervariasi seperti ceramah bervariasi, presentasi, diskusi, latihan, dan pemberian tugas baik secara individu ataupun kelompok. Di mana sumber bacaan atau bahan bacaan, Bapak Ibu kepala sekolah atau guru bisa membaca dari bukunya Gapar Pakri 1987 tentang perencanaan pendidikan, kemudian Training Group Education Planning the Education Syllabus Model 1974, Indar Jumarsi tahun 1990, Manap Sumantri 1999, Manap Sumantri tahun 2009 tentang perencanaan pendidikan, lalu pedoman dan penentuan lokasi sekolah Dedikbud, lalu Bidarta Made tahun 1990, perencanaan pendidikan. Materi dasar pendidikan pada akta mengajar 5, di mana di buku 2B Dedikbud. Materi perkuliahan minggu pertama sampai kedua yaitu pokok bahasan konsep dasar perencanaan pendidikan. Sub pokok bahasan yang pertama pengertian, yang kedua pentingnya perencanaan, yang ketiga syarat-syarat perencanaan, yang keempat ruang lingkup perencanaan, yang kelima karakteristik perencanaan, yang keenam proses perencanaan pendidikan, yang ketujuh data untuk perencanaan pendidikan. Lalu di minggu ketiga, pokok bahasan pendekatan dalam perencanaan pendidikan, di mana sub pokok bahasan social domain approach, yang kedua manpower planning approach, yang ketiga rate of return approach, yang keempat cost effectiveness approach, yang kelima system approach. Lalu minggu keempat pokok bahasan aspek-aspek perencanaan pendidikan, lalu sub pokok bahasan sosiologis, pedagogis, demografis, yang keempat ekonomis. Lalu minggu kelima pokok bahasan pendekatan sistem dalam perencanaan pendidikan, sub pokok bahasan yang pertama definisi pendekatan sistem, yang kedua manfaat pendekatan sistem, yang ketiga konsep operasional pendekatan sistem. Lalu minggu ke-6 pokok bahasan perencanaan strategis, sub pokok bahasan yang pertama tipe-tipe perencanaan, yang kedua strategi perencanaan,
Yang ketiga, proses berpikir dalam perencanaan strategis. Yang keempat, visi, misi, tujuan, dan program pendidikan. Bahan bacaan, teman-teman bisa membaca di sini. Sistem penilaian, jenis penilaian kehadiran dan prestasi mahasiswa dalam perkuliahan dan penugasan kepada mahasiswa berupa membuat tugas mingguan latihan perencanaan pendidikan atau tugas individu, membuat desain perencanaan pendidikan atau proyeksi tentang sumber-sumber baik kesiswaan, guru, kepala sekolah, penilai atau supervisor, gedung, lokasi sekolah, bangku, alat peraga, kurikulum, keuangan, dan sebagainya yang mendukung manajemen pendidikan atau tugas individu dan kelompok. Lalu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Pembobotan nilai yang pertama nilai, yang kedua aspek yang dinilai, bobot penilaian, lalu kehadiran dan partisipasi dalam kuliah 5%, tugas 30%, ujian tengah semester atau UTS 30%, ujian akhir semester UAS 35%, jumlah pembobotan penilaian 100%. Lalu indikator of planning Across of International Planning UNESCO tahun 2007, is promoting Jesco Events Job Spreads International Institute for Education Planning UNESCO tahun 2000. Lalu Global Perspective on a Teacher Learning Improve Policy and Approach John Swillow and Partial Dumbbell International Institute for Education Planning UNESCO tahun 2007. Itulah yang dapat dipaparkan sebagai gambaran bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah S2 Manajemen Administrasi Pendidikan. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.